Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Momon di sini dalam kisah misteri dan pengalaman nyata di channel Kembang Setaman. Terlebih dahulu ucapkan hai untuk para penghuni gaib dimanapun kalian berada. Kisah kali ini datang dari akun Facebook dengan nama Yang, atau kalian bisa langsung kunjungi Facebooknya. Dan jangan lupa follow juga akunnya ya. Tapi sebelum kita masuk ke cerita, seperti biasa berikan dulu jempol kalian dengan cara like, komen, dan subscribe untuk menambah daya magis pada channel ini. Kisah untuk kali ini datang dengan judul Warung Misterius di Tengah Sawah. Tanpa harus menunggu berlama-lama lagi, mari kita tebar misteri. Cerita ini terjadi di tahun 2009 lalu ketika aku baru pulang kerja dari luar negeri, tepatnya di bulan Mei. Aku pulang dari luar negeri, sebelumnya aku sudah charter travel dari tetanggaku. Biar gak ribet gitu. Jadi begitu menginjakan kaki di Indonesia, aku gak ribet mencari transportasi untuk pulang ke rumah. Aku dijemput di Bandara Internasional Soekarno-Hatta kira-kira jam 9 pagi. Di situ udah ada mobil minibus dari travel yang aku booking. Aku menyapa sopirnya, sebut saja Pak P. Ia tampaknya ramah, walaupun penampilannya agak menyeramkan. Tapi ya kan, nggak boleh nilai orang dari penampilannya. Si P ini bilang mau menjemput penumpang lain yang juga udah nyarter nih travel. Aku sih jawabnya oke-oke aja. Dan setelah itu, aku dibawa keliling kota menjemput penumpang yang lain. Kurang lebih jam 2-an, mobil travel ini udah penuh dengan penumpang. Kira-kira 6 orang. 4 orang cewek termasuk aku, dan anak cowok tanggung. Mungkin anaknya salah satu penumpang nih travel. Dari pembicaraan aku dengan penumpang yang lain, terungkap bahwa hanya aku sendiri yang berdomisili paling jauh, yaitu di ujung selatan Jawa Barat. Penumpang yang lain hanya sebatas Kabupaten C atau Kota B. Ada juga satu dari Kabupaten C di Jawa Tengah. Aku sih oke-oke aja lah, dan karena capek habis perjalanan jauh. Juga sedikit jet lag, aku milih tidur selama perjalanan. Selama perjalanan sih nggak ada hambatan, lancar banget, di tol pun termasuk lengang. Singkat cerita sampailah di Kabupaten C. Satu persatu penumpang mulai sampai tujuan. Tersisa 2 orang termasuk aku. Supir P bilang bahwa ia akan mengantar penumpang satu lagi, berhubung dekat dari kota B, terakhir aku. Sebenarnya aku udah bosan banget di mobil, pengen cepet-cepet nyampe. Tapi ya sudahlah, mending aku tidur lagi. Malas banget menikmati pemandangan. Saat itu hari sudah lewat tengah malam, kira-kira jam 1 pagi. Penumpang tersebut sudah sampai tujuan. Kini tinggal aku seorang di mobil ini. Mobil ini pun menuju ke selatan ke tempatku. Supir P ini diam-diam selalu mencuri pandang kepadaku, tapi tak kuhiraukan. Bodoh amat, lah dia aku. Dan tak lama pun aku tertidur lagi. Dasar kebo. Sudah tak terasa entah sampai di mana. Suasana gelap di sekitar jalan yang kulalui. Sebatas mata memandang, hanya hamparan sawah yang luas. Tiba-tiba mobil berhenti. Aku pun sedikit terbangun dan melihat sekeliling. Di mana ini? Kok di persawahan, pikirku. Dan kenapa berhenti? Tak lama supir P keluar. Oh, mungkin dia mau kencing, pikirku. Tapi kemudian dia membuka pintu belakang tempat aku duduk dan meraih tubuhku. Aku pun kaget bukan main. Kok bisa gini sih? P kemudian mengancamku. Diam, atau kamu saya bunuh. Tentu aku kaget bukan kepalang. Aku pun meronta menepis tangan kurusnya yang mencoba merobek celana levisku. Dan karena terlalu kurus, tenaga dia pun gak terlalu besar, sehingga aku bisa menendang selangkangan si P ini. Lalu aku membuka pintu samping mobil sambil meraih tas punggung yang berisi barang-barang pentingku. Aku pun lari tunggang langgang sambil berteriak minta tolong. Sialnya, tempat ini sepi. Kanan kiri hanya sawah sepanjang mata memandang. Tapi aku terus berlari dan berteriak-teriak, berharap ada orang yang bisa nolongin. Si P ini pun terus mengejarku, tangan kanannya memegang belati, mengacungkannya ke arahku sambil berteriak. Berhenti kamu! Tak kupedulikan lagi semua, yang aku pikirkan cuma lari dan lari. Tapi sialnya, si supir jahanam itu pun bisa mengejarku, dengan kecepatan lari yang menurutku luar biasa. Aku pun terkejar, jarak supir jahanam itu semakin dekat dan mencoba menarik bajuku. Seketika, kulihat ada seseorang di gubuk pinggir sawah. Aku pun segera berlari menghampiri orang tersebut dan meminta tolong. Aku pun minta pertolongan ke orang tersebut dan si P sudah di belakangku, tapi mendadak dia menghentikan larinya. Aku berlindung di belakang orang itu. Orang ini pun seolah melindungiku, menghadang supir jahanam yang hendak mencelakaiku dan berkata, lepaskan anak ini, jangan macam-macam di daerah kekuasaanku.
Si P berkata, serahkan wanita itu kalau kau mau hidup. Kalau kau mau selamat, pergi dari sini sekarang, kata orang asing itu. Kalau begitu, kamu dan perempuan itu akan aku bunuh, sahut si P. Tak kusadari, muncullah orang yang lebih aneh lagi dari belakang kami, membantu aku dan orang asing tadi. Kurang lebih 4 orang yang tubuhnya aneh. Si P pun terkejut dan ketakutan, wajahnya pucat seketika. Entah apa yang dia lihat, tapi kemudian dia lari tunggang-langgang menjauh dariku. Aku pun sadar, koperku masih ada di mobil, dan tak terasa aku berlari mengejar P. Namun maksudnya aku tuh mau bawa koper yang masih di bagasi. Tapi seketika berhenti mematung karena pundakku ditepuk orang itu. Kamu aman di sini. Yang penting adalah nyawa. Harta benda bisa dicari, tuturnya. Seketika aku menoleh ke arahnya. Iya pak, makasih bapak udah nolongin saya. Dengan terbata-bata aku mengucapkannya. Mungkin hati masih takut dan kalut. Istirahatlah dulu di sini. Mari masuk ke gubuk saya. Ia mengajakku masuk ke dalam gubuknya. Terima kasih pak. Kembali aku mengucap. Aku pun mengikuti bapak itu ke gubuk di pinggir sawah di bawah naungan pohon besar. Lampu yang temaram cukup membuatku bisa melihat kondisi gubuk itu. Di dalamnya ternyata ada meja dan dagangan. Oh, ini warung ternyata, batinku, di sela-sela ketakutanku. Nampaknya ada seorang nenek di dalam yang sedang menggoreng mendoan. Kok aku baru sadar, ternyata gubuknya ini lumayan luas. Masih ada dipan dan di belakang ruangan ada dapur yang diberi pembatas anyaman bambu. Kuperhatikan wajah malaikat yang menolong aku ini, kira-kira umurnya 50 tahunan. Berperawakan gempal dan berkulit hitam, dan serta bertelanjang dada. Aku heran, apa bapak ini tidak kedinginan ya? Wajahnya terlihat ramah, walaupun agak menyeramkan. Dia tersenyum dan mempersilahkan aku duduk di dipan. Dan orang-orang yang muncul belakangan pun semakin jelas aku lihat. Sedikit aneh, karena keempat orang ini kok botak. Kulitnya pun hitam gosong seolah terbakar. Tapi itu kulit kayak orang, maaf, Afrika. Kulit hitam di gelapnya malam. Semuanya juga bertelanjang dada, memakai kolor selutut. Bedanya, 4 orang ini tinggi-tinggi dan kurus-kurus. Tangan dan kaki mereka sangat panjang, melebihi tangan kaki manusia normal pada umumnya. Jari-jari tangan yang panjang dan memiliki kuku yang hitam. Aku sedikit janggal dengan semua ini. Tapi pikirku di sini aman dan mereka semua baik. Semuanya duduk di kursi panjang di samping dipan. Si nenek kemudian memberi aku teh hangat dan menyuruh aku segera meminumnya. Supaya lebih tenang katanya. Aku pun menurut. Segera kutekuk habis teh hangat ini. Hangatnya menjalar ke jiwa dan membuatku sedikit tenang. Tak lupa, si nenek itu pun meletakkan mendoan panas di sisiku. Makanlah, ia berkata lagi. Dan aku mengucapkan terima kasih. Si bapak bertubuh gempal pun bertanya, apa yang terjadi? Kok bisa sampai mau dicelakai orang? Aku pun menceritakan dari awal sampai akhir kejadian sial yang menimpaku. Mereka pun mengangguk-nganggur tanda menyimak. Sekarang istirahatlah di sini. Di sini aman. Kamu boleh melanjutkan perjalanan besok kalau sudah siang, kata si bapak. Sekali lagi terima kasih pak, ucapku. Ya, sama-sama. Tak perlu kau pikirkan. Sudah sepantasnya sesama makhluk Tuhan saling menolong. Sekarang tidurlah, selimutilah badanmu. Bapak itu kembali berkata sambil menyodorkan aku selimut yang tebal. Nyamannya, pikirku. Tak terasa mataku semakin berat. Dan di antara setengah sadar, aku masih melihat bapak berbincang-bincang dengan orang yang aneh itu serta si nenek. Dan akhirnya aku terlelap. Emang kebo. Tak tahu aku tidur berapa lama. Yang kurasakan, aku dibangunkan seorang laki-laki bercaping. Seorang petani, pikirku. Dan akhirnya aku membuka mata. Rupanya hari sudah siang. Mbak, bangun mbak. Kok tidur di sini? Petani itu keheranan. Aku terkejut. Ternyata aku tidur di atas rumput berselimutkan daun pisang. Posisi masih tetap di pinggir sawah. Jalannya pun jelek. Seingatku, malam tadi jalannya aspal bagus. Tapi ini kok tanah dan sempit. Cocok pemantang sawah, bukan jalan. Saya di mana mas? Tanyaku setengah linglung. Mbaknya di daerah M, mbak. Emang mbak asalnya dari mana? Kok bisa di sini? Tanyanya. Semalam saya mau dicelakai orang, mas. Untung ada yang nolongin, yang punya warung ini. Loh, kok warungnya nggak ada ya, mas? Aku celingukan mencari gubuk semalam. Nggak ada satupun gubuk atau petani di sini.
Yang ada sebuah pohon beringin besar yang sudah berjangkut. Mungkin umurnya ratusan tahun, akarnya merambat di atas tanah. Dan akarnya itulah yang jadi bantal aku semalam. Padahal nyaman banget. Mbak, di sini nggak ada warung, adanya sawah. Kok Mbak bisa tidur di bawah pohon beringin yang angker ini? Di sini kalau malam nggak ada yang berani lewat. Si bapak petani itu kembali berkata, "Ya Allah, berarti aku semalam ditolong penunggu pohon ini." Dan yang lebih mencengangkan lagi, posisiku saat ini di kota G, arah C, ujung selatan Jawa Tengah, perbatasan Jawa Barat. Melenceng jauh dari jalur C yang seharusnya kulewati pulang. Yang lebih sialnya, HP mahalku ketinggalan di mobil. Padahal baru mau pulang ke Indo aku belinya. Tapi syukurlah, aku masih selamat. Nyawaku masih betah di raga ini. Atas pertolongan si bapak petani yang baik hati ini, akhirnya aku diantar ke kota P, di perbatasan Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah. Meskipun jauh, si bapak petani baik hati ini mau mengantarkan aku ke tempat tinggalku. Kejanggalan terakhir, aku seperti mengalami dejavu. Di jalanan aspal yang mulus, diapit kanan kirinya persawahan. Lagi-lagi aku melihat pohon beringin dan di bawah pohon itu ada gubuk. Persis gubuk yang semalam. Aku pun bengong, kok bisa lewat sini lagi ya? Tapi si bapak petani yang baik hati ini kayaknya nggak melihat deh. Soalnya biasa-biasa aja rumahnya. Sedangkan aku seperti melihat bapak-bapak yang menolong aku semalam, lengkap dengan 4 orang anehnya. Semakin jelas terlihat wujud bapak-bapak tersebut, kulitnya hitam legam. Begitupun 4 orang anehnya. Semuanya bertelanjang dada, dan 4 orang anehnya ternyata tidak 100% botak. Ada rambut yang cuma beberapa helai dan jarang-jarang. Wajah hitamnya dengan mata melotot bulat seperti jengkol merah. Bibirnya monyong tebal dan badannya kayak yang tinggal tulang doang. Bener-bener kurus. Kuperhatikan lebih seksama lagi, soalnya motornya melaju mendekati mereka. Celana selutut yang mereka pakai itu bukan dari kain, selayaknya sandangan manusia, tapi kain kafan yang sudah lusuh bercampur tanah. Motor yang kutumpangi semakin mendekati mereka. Mereka tersenyum ramah kepadaku. Walau aku merinding sejadinya, aku mencoba membalas senyuman mereka. Semakin jauh mereka terlewati, semakin jelas wujud aslinya. Mereka berlima pun melambaikan tangannya ke arahku seakan mengucapkan selamat tinggal. Tak sadar, aku pun membalas lambaian tangan dan mengucapkan terima kasih. Tak terasa, air mata mengalir, entah apa jadinya kalau mereka tak menolongku semalam. "Neng, ngomong terima kasih ke siapa?" tanya bapak petani itu. "Pada malaikat yang menolong saya semalam, Pak," jawabku. Dan ketika aku menoleh ke arah mereka, tak ada siapapun atau apapun di bawah pohon beringin besar itu. Mereka semua menghilang. Itulah tadi sebuah pengalaman mistis yang dialami saat menumpang travel dan mendapat pertolongan dari makhluk halus. Ternyata tak semua yang berhubungan dengan dunia mistis itu selalu bernuansa hitam dan jahat ya. Terima kasih sudah mendengarkan kisah ini. Tunggu juga pengalaman-pengalaman mistis lainnya. Semoga kisah kali ini bermanfaat untuk temani harimu bersanding hidup dengan makhluk-makhluk dari dunia lain. Tetaplah menebar misteri dan salam kembang setamat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.